Halo, saya Abdullah Fakil Fahmi dari Psikologi kelas G dengan NIM 1054. Ini merupakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat dan Aliran Psikologi. Pasti kita semua seringkali menjalani kehidupan sehari-hari berusaha untuk menghindari hal sakit atau tidak perlu untuk dipikirkan apalagi diratapi. Ini merupakan konsep dasar dari Epikureanisme. Epikuros, beliau adalah seorang filsuf Yunani yang hidup sekitar abad keempat sebelum Masehi. Epikuros mendirikan sekolah filsafat bernama The Garden di Athena. Di sana ia mengajarkan filosofinya kepada para pengikutnya yang terdiri dari berbagai kalangan, termasuk perempuan dan juga budak. Epikuros menekankan pentingnya persahabatan dan komunitas dalam mencapai kebahagiaan. Epikureanisme merupakan aliran filsafat yang kerap kali disalahartikan atau disama definisikan dengan hedonisme, yaitu mengejar kesenangan duniawi tanpa batas. Padahal filosofi Epikuros jauh lebih dalam dan bijaksana dari itu. Pleasure adalah prinsip utamanya, yaitu tujuan hidup. Tapi kesenangan yang dimaksud Epikuros bukan hanya kesenangan fisik atau sensasi sesaat. Lebih dari itu, kesenangan yang sejati adalah ketiadaan rasa sakit atau ataraksia dan gangguan atau aponia. Ataraksia adalah ketenangan batin yang bebas dari rasa takut, cemas, dan khawatir. Sementara aponia adalah keadaan tubuh yang bebas dari rasa sakit fisik. Epikuros percaya bahwa kesenangan sejati bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana, seperti persahabatan, makanan yang enak, percakapan yang bermakna, dan alam yang indah. Ia justru menghindari kesenangan yang berlebihan dan bersifat artifisial, seperti kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran. Karena menurutnya, kesenangan-kesenangan ini justru bisa menyebabkan ketergantungan dan rasa sakit di kemudian hari. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kebijaksanaan atau prudence. Kebijaksanaan membantu kita untuk memilih kesenangan yang tepat dan menghindari rasa sakit yang tidak perlu. Contoh, kita mungkin merasa senang saat makan makanan yang manis, lemak, ya kan? Tapi jika kita makan terlalu banyak, kita bisa sakit dan menyesalinya di kemudian hari. Disinilah kebijaksanaan berperan untuk mengendalikan nafsu kita. Di kehidupan lain, Epikuros ternyata juga adalah seorang atomis. Apa itu atomis? Yaitu percaya bahwa segala sesuatu terdiri dari atom-atom yang bergerak secara acak. Ia menggunakan teori ini untuk menjelaskan fenomena alam dan menghilangkan rasa takut dan campur tangan dewa. Wow, menurutnya dewa-dewa itu ada, tapi mereka tidak peduli dengan urusan manusia. Jadi kita nggak perlu takut atau berharap pada mereka. Terakhir, Epikuros juga percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ia berpendapat bahwa kematian hanyalah akhir dari kesadaran dan tidak perlu ditakuti. Karena setelah mati, kita tidak lagi merasakan apapun. Jadi, yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita saat ini. Nah, disinilah letak perbedaan antara Epikureanisme dan hedonisme. Hedonisme itu mengejar kesenangan fisik dan sensasi sesaat
tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Sementara itu, epikureanisme mengajar kesenangan yang bijaksana dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan menghindari rasa sakit yang tidak perlu. Jadi, epikureanisme itu lebih dari sekedar senang-senang. Gimana sih kita bisa menerapkan filosofi ini dalam kehidupan sehari-hari? Gampang banget. Pertama, mungkin kita bisa menghargai hal-hal sederhana, menikmati secangkir kopi di pagi hari, berjalan-jalan di taman, atau mengobrol dengan teman. Juga kita bisa mengelola stres dan kecemasan. Jangan terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Ketiga, coba kembangkan hubungan yang sehat. Jalin persahabatan yang tulus dan saling mendukung. Yang keempat, hadapi kematian dengan tenang. Ingatlah bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan dan jangan biarkan rasa takut menghantuimu. Tentu saja, epikureanisme juga punya banyak beberapa kritik. Ada yang bilang nih bahwa filosofi ini terlalu individualistis dan kurang peduli dengan keadilan sosial. Ada juga yang bilang bahwa aliran ini terlalu pasif dan kurang mendorong untuk mencapai hal-hal besar. Tapi terlepas itu semua, terlepas dari kritik-kritik ini, epikureanisme tetap menawarkan perspektif yang menarik tentang bagaimana menjalani hidup yang bahagia dan bermakna. Epikureanisme itu bukan sekedar mengajar kesenangan duniawi, lebih dari itu. Epikureanisme adalah filosofi tentang bagaimana mencapai ketenangan batin, mengelola emosi, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Aliran ini sangat membantu kita semua sebab hidup yang hanya satu kali ini harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, kan? Dikelola dan dijalankan seindah mungkin. Filosofi ini juga bisa menjadi batasan penting untuk kita semua agar kesenangan yang hendak kita raih perlu adanya aturan agar finalnya tidak menjadi penyesalan. Mungkin cukup itu saja ocehan saya mengenai aliran filsafat ini dari Epikuros. Tidak ada sanggahan atau kritik lagi selain itu menurut saya, karena saya juga setuju sebagai Gen Z, teman-teman mungkin karena aliran ini bisa menggiring kita atau memberi kita batasan untuk bisa menjalani kehidupan itu lebih bermakna lagi. Ya, kurang lebihnya itu saja. Mohon maaf jika banyak salah kata dan kurang tepat mengenai penyampaian saya, dan apa yang telah saya pikirkan atau saya tuangkan di video ini kurang sesuai dengan faktanya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi